Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, akhirnya pada hari ini di bulan Juli ya, minggu ketiga kita bisa bertemu lagi di aula ini Dokmeti dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti senam tadi pagi ya, bisa mengikuti senam, bisa melakukan ini ikut penyuluhan kesehatan, semoga aja dan cek laborat, semoga aja kegiatan pada hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai perawatan kaki pada pasien diabetes ya, dan pentingnya pemeriksaan rutin pada kaki kita ya, terutama pada diabetes ini harus sering-sering diperiksa kakinya. Kenapa sih perawatan kaki itu penting ya? Diabetes itu ternyata dapat menyebabkan kerusakan saraf ya, atau yang dikenal dengan neuropati. Jadi kaki itu terasa kebas atau malah nanti kadang nggak terasa. Jadi kalau ada luka itu jadi nggak terasa, nggak bisa merasakan rasa nyeri. Jadi nggak ada rasa nyeri, nggak ada ini, jadi dia nggak kebas itu. Terus gangguan aliran darah berkurang sehingga penyembuhan luka pun menjadi terhambat. Luka sulit sembuh, luka kecil ya, kecil karena nggak ketahuan, lama-lama nggak ada rasanya, terus nggak pernah dilihat, jadi luka kecil di kaki akhirnya menjadi besar. Infeksi lebih mudah terjadi ya pada orang penderita diabetes. Jadi makanya hati-hati, jangan sampai ada luka, karena terlanjur luka nanti susah sembuh juga. Jadi jangan sampai infeksi, karena kuman lebih mudah masuk dan menyebabkan infeksi untuk penderita diabetes. Gitu ya. Seperti gambar itu, luka kecil dapat menjadi luka berat. Sebenarnya kecil, kalau diperiksakan seminggu kering ini sembuh. Tapi kalau dibiarkan lama-lama menjadi luas, lemah, lebih susah ditahan ya, luas terus beranak, nggak ada rasanya, sampai bahaya untuk terjadinya amputasi. Karena nggak ada rasa sampai lukas, itu dia nggak nyadari dan nggak pernah dilihat kakinya. Jadi pesannya yang utama nanti, kalau ini ya, sebagian besar luka diabetes itu dapat dicegah dengan perawatan yang benar. Caranya merawat gimana? Kontrol gulanya ya, kontrol gula darahnya itu tetap normal. Terus rawat kaki setiap hari. Kemarin caranya merawat sudah pernah tak terangkan pas bareng itu senam kaki ya. Senam kaki yang kemarin itu dilaksanakan enggak ya? Masih jarang-jarang, usahakan dirutinkan, karena itu untuk memelihara kaki pendinginan. Karena saraf kaki itu paling mudah untuk terjadi ini, lepas tadi akhirnya ada luka jadi nggak terasa itu untuk menjaga itu. Terus masalah pemeriksaan rutin di Vaskes ini ya, tiap bulan kan sudah bisa fasilitasi sehingga kita bisa ketemu di sini untuk cek laborat, untuk menambah wawasan kita, untuk senam. Semoga kegiatan ini nanti bisa membuat kita lebih bermanfaat. Jadi penyakitnya ini bisa kita tekan komplikasinya. Terus ini ya, mengapa kaki enta mengalami luka? Jadi seperti tadi tak bilang ya, karena udah rentan terjadi luka. Pada diabetes itu ada penurunan rasa nyeri ya. Ada penurunan
rasa nyeri, ada penurunan aliran darah, ya, penurunan aliran darah berkurang sehingga jaringan kaki kekurangan oksigen dan nutrisi, kulit menjadi kering dan mudah pecah. Apalagi cuaca sekarang ya, bahwa ini panas, ini adem, jadi di kulit kadang susah, kaki kadang meletek-meletek, terus itu karena pengaruh cuaca bisa seperti itu. Makanya pakai apa? Body atau kalau kaki ada kayak pelumasnya juga yang asam urea, jadi biar kakinya nggak pecah-pecah. Terus pada diabetes itu juga daya tahan tubuhnya menurun, jadi mudah sekali terkena kuman dan infeksi. Itu ya. Akibatnya apa? Jadi luka sering tidak disadari ya. Terus penyembuhan yang jadi berlangsung lama, jadi terjadi risiko infeksi ya meningkat. Faktor risiko luka kaki diabetes ya, risiko tinggi itu bila pasiennya yang pasti ya gula darahnya tidak kontrol. Oh ya, kemarin gimana hasil laboratnya? Siapa yang naik? Banyak lah yang naik satu. Ya lagi. Kalau mau naik lihat yang bulan Desember kemarin. Terutama kalau penderita diabetes itu lihat HbA1c. Yang kemarin 7 jadi 9, atau 7 jadi 8, atau 8 jadi 9, berarti naik. Normalnya 7 ya, kan 6 setengah itu bagus. Jadi kalau masih naik di atas 7, apalagi 9, 10, 11, itu hati-hati ya, benar-benar hati-hati jaga kakinya. Kalau ada luka kecil nggak segera diobati, nanti bisa risiko terjadi amputasi kakinya kalau lukanya tambah parah ya. Terus jadi kalau HbA1c ini ya, yang HbA1c nya di atas 7 atau 8, jadi cenderung 8, 9, 10, 11 itu terus terang ini ada beberapa PR ya. Kenapa gula darah puasanya normal terus, tiba-tiba HbA1c jadi 10, 9. Nah ini jadi PR. Monggo kalau bisa saya sarankan untuk punya alat cek gula sendiri. Coba sering dicek 2 jam setelah makan, 1 atau 2 jam setelah makan dicek. Karena mungkin ketika puasa gini, jenengan puasa dari sore, dan kok hasilnya seapik, ini nggak dimarahin gitu. Targetnya salah, harusnya kan biar sehat ya. Karena puasa seperti itu lama, jadi cenderung gulanya normal. Gula darah puasa normal berapa kemarin? Di bawah 110. Nah, kalau di atas 120-30 berarti tidak normal. Yang anehnya itu gula darahnya cenderung di atas, di bawah 110, tapi tahu-tahu HbA1c 11-10. Ini aku jadi bertanya. Makanya yang seperti itu tolong cek ulang lagi 2 jam sesudah makan. Apakah tinggi? Karena bisa aja gula itu tinggi pada waktu makan. Setelah makan itu cenderung naik. Jadi kalau 2 jam berarti pakai itu nanti normalnya 140 kan? Iya Mas Adit ya. 2 jam PP itu berapa? 140 ya. Kalau di atas 140 berarti gulanya tinggi. Nah inilah penyebabnya. Jadi karena HbA1c itu menilai gula rata-rata panjenengan selama 3 bulan. Jadi kalau dicek 3 bulan itu tinggi terus, otomatis HbA1c nanti sini. Jadi usahakan kalau bisa turun, nanti bisa jaga pola makannya itu terus, insya Allah gula itu bisa turun, HbA1c ini bisa turun. Jadi kalau yang sudah terlanjur HbA1c naik 10, nanti harapannya bulan Desember nanti turun 9, nanti turun lagi gitu. Nah kalau langsung benar itu memang agak berat. Nanti seperti itu, nanti dosisnya obat saya rubah. Kalau dirubah nanti tetap tinggi, nanti kita rujuk lagi ke rumah sakit. Ibu dokter, ibu nanti itu juga ya, tapi ini sudah ada kayak ini naik lagi deh.
jadi, jadi jangan merasa senang dulu kalau gula darah puasanya normal, karena takutnya itu terus merasa aman, senang, gula darahnya malah makmumnya terus jadi sembrono. Oh aku sampai coba itu sidik. Nah ngemilnya itu loh, mungkin jaga makan mungkin bisa, tapi ngemilnya dijaga, nggak boleh gorengan ya. Jadi nasi pagi ya jam 10.02 satu ya, jam siang nasi lagi, sore jam 3-an, jadi jarak 3 jam itu 2 nasi 2 gitu. Jadi gitu, nggak boleh pagi aku kan nasi sidik, aku kentangnya 2, nggak boleh seperti itu. Sidik nasi tapi kentangnya loro, jadi harus pilih salah satu ya. Pilih, kalau sudah kentang 2 ya sudah itu dulu, nanti lah tapi nanti kalau sudah terpola makanan itu sedikit aja udah bikin kenyang. Mungkin di awal-awal pengennya rasanya aku takut lemes, takut ini. Justru kalau orang gula itu tidak boleh banyak makan, kebanyakan makan gulanya naik, tambah lemes. Jadi beda dengan orang sehat gitu ya. Jadi gula darah tidak terkontrol ini sangat rentan sekali untuk terjadinya luka diabetes ya. Terus penderita gula yang sudah lebih dari 10 tahun. Jadi orang gula yang sudah 10 tahun itu memang risikonya banyak, komplikasi tinggal menunggu. Asalkan bisa mengendalikan tidak tinggi, insya Allah komplikasi bisa ditekan ya. Jadi ini gula sudah lebih dari 1 tahun, gulanya tidak terkontrol, terus ada riwayat mengalami luka tidak sembuh-sembuh juga, terus ada riwayat amputasi juga. Karena kalau sudah riwayat amputasi itu berarti nggak mungkin nanti amputasi lagi, nggak ada. Jadi kadang itu karena merasa sudah ini terus lupa. Nah ada luka lagi, nggak ganti lagi, bisa amputasi lagi. Kebiasaan berjalan tanpa alas kaki, jadi gunakan alas kaki yang empuk ya. Jangan yang malah kan sepatu yang kan, nah itu kan sepatu sandal sehat, tidak boleh kalau pandemian itu, karena itu keras nanti takutnya kulitnya nggak kuat bikin luka gitu. Jadi malah kayak sepatu tidur anak-anak yang gambar boneka yang itu ya, itu kan tapi untuk di rumah ya. Kalau keluar nggak merokok, jadi misalkan jangan merokok ya, tekanan darahnya tinggi. Kalau darah tinggi berapa? Di bawah 140 90 ya. Jadi kalau sudah di 140 90 mulai hati-hati. Nanti kalau yang dicek di sini gulanya di atas 190 dan belum ada obat tensinya, nanti konsultasi ke saya. Terus kolesterol, nah kemarin kan cek kolesterol, jadi mohon dicek. Yang kemarin ada merah kolesterolnya, apa HbA1c-nya, apa gula darah puasanya, atau trigliseridnya, sebaiknya kontrol ke saya ya. Nanti konsultasi mungkin ada tambahan obat atau pola makannya dibenahi. Karena kalau nanti nggak dibenahi, nanti akan semakin naik. Nah itu akan menyebabkan komplikasi-komplikasi yang salah satunya seperti ini. Jadi biar diturunkan, terus habis itu juga jaga pola makannya biar tidak terjadi komplikasi. Jadi gitu ya, dicek, diperhatikan deh. Soalnya udah ada beberapa yang konsul, jadi semoga nanti sudah turun, habis itu tinggal jaga pola makan. Ya. Ciri-ciri cara memeriksa setiap kaki ya, dilihat di telapak ini ada kering nggak, itu dilihat ya sambil duduk. Telapak kakinya ada lukanya enggak, ada lecet enggak, ada kemerahan di sini kayak mau lumpuh itu loh, seperti itu enggak. Terus apa bengkak yang ditekan, nggak balik berarti bengkak. Berarti itu ciri-ciri apa kaki bengkak? Kemungkinan ada kelainan di ginjal atau jantungnya. Terus atau mungkin infeksi di sini juga bengkak. Kalau infeksi nggak ditekan tapi bengkak, terus ada kemerahan biasanya, terus nyeri, itu biasanya infeksi ya. Ada kapal enggak ya, kapal keras itu ya,
Mungkin kalau kapalnya hanya tebal kulit tok, dalamnya nggak ada lancipnya, tak gunakan nggak sakit. Begitu luarnya datar, tapi dalamnya lancip, gitu ya segitiga itu kan kalau ditekan sakit. Nah itu yang kapal Frankfurt itu ya, kayak gitu nanti harus dibenahi. Terus ada kulit-kulit pecah nggak, ada perubahan warna tidak, ada cairan tidak, jadi dicek seperti itu. Makanya pakai apa? Dilapis pakai handuk putih ya, di sebelah khusus handuk kaki ya, yang warna putih. Kalau matanya kita kan kalau orang tua mata itu cenderung apa? Plus. Jadi kalau saya itu lihat tidak harus kalau pakai kacamata kan plus sama. Jadi kalau plus itu lihat jauh malah jelas. Masih dekat sebenarnya tidak jelas. Itu mungkin butuh kaca pembesar itu karena kan pernah kelihatan bukan kaca pembesar itu ya. Cara merancang yang benar dan dilakukan setiap hari. Pertama ya, cuci kakinya, cuci kaki dengan air hangat ya, sabun lembut, terus pakai handuk putih ya, dilakukan di situ, dikeringkan, terutama sela-sela jarinya, pelan-pelan ya, jangan sampai malah bikin luka. Jadi handuknya yang lembut juga, kan ada handuk itu juga macam-macam ya, kaki atau handuknya yang puasa ada kaca. Jadi ya, terus habis itu kasih pelembab, monggo di pelembab beli ini banyak pelembab biar kulit yang kering itu nanti nggak bikin pecah ya. Tapi pelembab ini justru nggak boleh dipakai di sela-sela kaki, nanti malah tersisa, nanti bikin ini nanti gitu ya, hindari sela kaca nih. Nanti tersisa nggak bersih kulitnya, nanti malah bikin kuman. Motong kaki yang benar ya, motong kaki itu gini, ininya nggak boleh dipotong, ini nggak boleh ini, ya kan datar ya. Nanti kalau pinggir-pinggirnya dipotong, ininya dipotong, ininya tuh tumbuh nancap di daging, makanya yang namanya apa itu katanya bahasanya orang ini. Terus kaos kaki bisa pakai kaos kaki yang lembut, bersih, diganti tiap hari biar kalau sandalan sepatunya ini kaos kaki empuk juga nyaman. Ini kaki ini ya. Jadi merawat kaki ini nanti bisa membantu mencegah luka dan komplikasi diabetes. Bisa kan melakukan seperti ini ya? Ya dilakukan ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Gunakan alas kaki yang tepat. Contoh pilih sepatu, cara pilih sepatu. Itu ukurannya harus pas, ya, nggak boleh terlalu blue. Nanti kalau blue ini juga nggak nyaman, nanti bikin ini ujungnya ya, ujungnya lebar. Makanya kalau beli sepatu itu pagi hari kaki itu ditempel di kemarin punya kertas HBS itu ya, kaki ditempel, terus ini di spidol, digambar kaki itu batasnya mana, pakai spidol, terus beli, coba masukkan di dan sepatu. Kalau ada yang kok berarti sebenarnya kaki itu sepatunya itu terlalu sempit. Akhirnya kalau selalu sempit nanti bahaya, bisa menimbulkan ini. Soalnya ya, saya harus ubah, tidak sempit yang menggunakan, nyaman digunakan ya. Terus sebelum memakai sepatu, periksa bagian dalam sepatu. Pastikan di dalamnya tidak ada kerikil atau tidak ada hewan gede-gede ya. Kadang kalau lama nggak dipakai, ada binatang kecil masuk, seperti apa? Ini itu apa? Itu dah, itu nanti kan bisa ini, jadi periksa dulu di dalam ada enggak, biasakan karena ya ini kan enggak tahu. Jadi enggak boleh keluar enggak pakai sandal, apalagi panas beduk-beduk.
mau lagi ngapain, jemurannya kayak jatuh tuh muat, terus gak pakai sandal pada panas, akhirnya kayak buka bakar telapak kaki jadi lembu. Jaga ya, harus pakai alas kaki. Hal-hal yang harus dihindari ya, ada satu, mengobati kapalan sendiri. Kadang kan gemes ya lihat kaki itu tebal, kecil diisi sendiri. Nggak sakit pertama karena yang diiris yang keras, tapi lama-lama kan ke dalam yang tebal hilang, kena yang sehat, terus nggak berubah, terus luka nggak diobati, kena akhir, terus akhirnya infeksi masuk ya, begitu. Terus sangat ini menggunakan pisau dan silet tidak boleh ya. Jadi kalau ada ini dibawa ke paskes. Menggunakan pisau silet tidak boleh, bersihin ya. Bersihin membuka luka. Terus kayak ini paman menemukan pelepuk gitu juga diudik sendiri, dipecah, terus nggak minum antibiotik, nggak boleh ya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang nggak benar segera dibawa ke paskes, ke dokter ya. Terus menggunakan air terlalu panas kan enak ya, kalau sering bebas direndam di air hangat kan enak telapak kaki, tapi airnya yang hangat kuku, jangan terlalu panas, nanti jadi malah melempur, terus nanti jadi luka bakar, nanti kita menggunakan obat keras tanpa petunjuk tenaga kesehatan nggak boleh ya. Pokoknya kalau menggunakan harus ke paskes dulu, nggak boleh asal beli obat sendiri. Merokok, apalagi merokok itu akan memperburuk aliran darah. Apa saya masih merokok ya? Pak, jangan ya, udah buat nampung aja, buat umroh haji kelamaan. Lalu kan ya, ini tanda-tanda yang tanda bahaya ya, yang harus segera ke fasilitas kesehatan, yaitu tadi kalau ada luka tidak sembuh ya, segera ke paskes. Luka berenang apalagi sampai benana ya, kaki merah, bengkak, demam, kulit menghitam, bau tidak sedap. Bau tidak sedap itu yang gangren itu loh, luka karena lama kan, luka lama, benana, nggak nyadari karena nggak ada rasa sakit, terus nggak pernah dilihat, tapi begitu sudah bau ini kadang mulai tidak terasa juga. Orang lain itu kadang merasakan bau kalau gangren itu nggak enak sekali. Terus tapi bau tidak enak itu kalau pertama mungkin terasa bau, tapi kalau sudah membaur lama kayak kita di kamar mandi itu, pertama masuk bau senang, tapi kalau kita di lama itu bau itu jadi nggak terasa karena sudah beradaptasi ya, jadi nggak nyadari kalau ada ini hebat atau justru mati rasa ya. Segera periksa ke dokter ya. Sangat banyak sekali kalau tak kasih contoh, ya Allah mau pas semua kayak gitu, banyak sekali pasti. Itu kalau sudah luka kayak gitu ada bunda itu enggak nunggu hitungan bulan, hari, sehari, seminggu itu langsung coba begini. Enggak kayak gitu harus diberi renang, dibersihin, karena kalau nggak bersih nanti yang mati-mati harus dibuang juga ya. Ini pentingnya pemeriksaan rutin. Jadi pemeriksaan rutin pada kaki, pada penderita diabetes itu sebaiknya dilakukan ya. Dan untuk pada penderita diabetes itu sebaiknya melakukan pemeriksaan rutin seperti pemeriksaan kaki minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali itu minimal ya. Berarti tiap hari, tiap minggu, tiap bulan itu lebih baik. Kan cuma itu katanya, tapi biasakan begini ya. Bila berisiko tinggi, misalkan 1-3 bulan. Terus pemeriksaan gula darah sudah difasilitasi ya. Pemeriksaan HbA1c kalau yang sehat ada ini cukup 6 bulan sekali. Sebenarnya HbA1c tinggi itu
Kalau di sehat nggak bisa ya, kalau yang tinggi itu 3 bulan sekali. Itu boleh ya. Itu yang tinggi itu ngundang spesialis kok. Lek umum boleh, lek BPJS nggak bisa ya. Kalau di provinsi lainnya ada yang bisa itu BPJS, tapi sini nggak bisa ya. Mungkin kita tanya ke ya, karena kan terutama di klinik kita itu kan HbA1c yang di atas 10 kan banyak sekali. Nah itu perlu dipantau. Apa mana kalau yang HbA1c nya lebih dari 10 itu bisa dipasang 2 jam pos PT, itu sangat membantu sekali. Karena kita ini bulan puasa normal, tapi HbA1c nya 10-11 ini kan nggak masuk akal. Masuk ada sing baru, ya kan? Apa orangnya yang ini tadi begitu makan langsung reaksi itu. Nanti PR ini ya, terus nanti sementara dengan sendiri yang tak motivasi ya, puasa sendiri, maka 2 jam cek apa tidak. Terus pemeriksaan tekanan darah, jadi tekanan darah untuk penderita diabetes tidak boleh lebih dari 140/90 ya. 140/90 berarti sudah tinggi untuk penderita diabetes. Pemeriksaan fungsi ginjal kemarin yang kreatin itu kan namanya di bawah 1. Kalau sudah mulai 1 itu sudah warning, apalagi albumin uri itu warning. Jadi mulai dijaga, jangan banyak makanan pengawet, banyak kopi. Jadi royco, moto, garam kurangi ya. Kalau itu nanti tetap dibiarkan, kreatinnya akan naik terus. Dan kreatin itu kalau sudah naik nggak bisa turun. Apalagi sampai kaliumnya tinggi, kreatinnya tinggi, terpaksa harus cuci darah. Ribet ya. Ini semua sudah difasilitasi oleh BPJS. Cuma yang kaki ini dilakukan sendiri-sendiri ya. Ini peran pasien dan keluarga. Jadi memang ini tadi apa ada yang diantar keluarganya? Apa semua mandiri? Ada yang diantar sendiri, diantar tapi ditinggal gitu ya. Jadi memang untuk penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, jantung, semua penyakit kronis ini peran keluarga itu sangat penting. Jadi nggak bisa dipaksakan karena apalagi udah tua, sudah pikun, sering lupa, itu juga bikin ini perlu pendampingan untuk dari keluarganya. Benar-benar diluangkan waktu keluarga untuk mendampingi penderita yang sakit diabetes yang nggak bisa dilepas. Jadi untuk memantau minum obatnya ya, mantau obatnya teratur tidak, menjaga pola makannya yang tadi itu ya, pagi nasi dua, nasinya berapa, buah berapa, minta aja nih ya, diet ini ya, satu mangkok itu berapa gram. Kemarin kan menghitung kalori kebutuhan tubuh sendiri, yang tak ajari cuma yang 10 yang percobaan itu ya, yang lain belum ya. Berarti nanti yang terutama yang tinggi ketemu saya tak ini kasih per orang ya, karena kalau bareng-bareng gini tanpa praktek susah gitu. Nanti ada lembarannya sendiri, jadi biar pola makannya terjaga. Ini ya, olahraga kita sudah masuk lagi senam. Misalkan di rumah juga tetap jalan kaki ya, minimal 30 menit sehari. Lagi senam kaki ya, misalkan senam kaki yang kemarin coba nanti nanti yang senam diabetes yang di share kemarin coba di share ulang biar yang belum tahu ikut ini ulang, biar di rumah bisa melihat dan mempraktekkan di rumah ya. Terus jadi keluarga di sini membantu untuk memeriksa kakinya ya, mengingatkan kontrol, mendukung gaya hidupnya. Yang pasti akan berbeda orang yang sakit sendiri sama didukung keluarga. Motivasinya akan, semangat hidupnya akan lebih tinggi orang yang didukung oleh keluarganya. Pada kesimpulannya ya, ingat 5 langkah pencegahan buka kaki, yaitu pertama kita harus kontrol gula darah. Menjaga gula darah tetap terkontrol itu sangat
bisa mencegah terjadinya komplikasi. Periksa kaki setiap hari, temukan ada luka, ada perubahan tidak. Semakin dini diketahui, semakin bisa dicegah, komplikasi bisa kita tekan. Gunakan alas kaki yang sesuai, lindungi kaki dari cedera dan tekanan berlebih. Misalnya kan pakai kaos kaki, dibilang orang desa kaos kaki aneh. Nggak usah malu deh, kaget ngerasanya aku dewe bisa deh itu. Jadi tidak usah memperhatikan omongan orang, yang penting kita sehat gitu ya. Segera obati luka kecil, jangan menunggu luka membesi besar dan terinfeksi. Pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan. Jadi pemeriksaan sekarang berkala seperti ini, kegiatan pada tiap hari Rebo ketika di klinik ini sangat membantu untuk mencegah komplikasi. Jadi harapan saya jangan sampai sudah cek laporan, sudah dikasih pengertian lewat edukasi seperti ini, ada baru nanti bulannya masih tinggi, tenang saja jangan. Jadi kita cari, nggak apa-apa. Sudah ini kenapa ya Pak tinggi PN? Nanti kalau memang mentok nggak apa-apa, terpaksa harus ke spesialis, gitu ya, rumah sakit berarti. Berarti ya, rawat kaki setiap hari, periksa secara rutin, cegah luka sebelum terjadi. Kaki sehat, hidup berkualitas. Apa ada yang bertanya ya? Saya kira cukup sekian hari ini. Ada yang mau bertanya? Mengenai hasil laboratorium kemarin juga boleh. Siapa yang protes? Aku sudah nggak makan, sudah jaga, udah minum obat, dan kok gulanya tinggi. Tapi ada juga yang tinggi. Jangan sampai ya, kalau memang tidak puasa, jangan maksa ikut kegiatan di sini. Minta pengantar, nggak apa-apa. Nanti nyusul. Jadi usahakan tetap harus kondisi puasa. Puasa 10 jam, nggak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu cepat juga. Saya kira cukup sekian. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya tutup. Semoga ilmu pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa diamalkan dan kita tetap diberi kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.